Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Keuangan Bisnis. Perkenalkan, saya Melsana Lesari dengan NIM 1911 130124 dari Prodi Ekonomi Syariah 7D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas UAS Studi Keuangan Bisnis, yakni mempresentasikan hasil analisis usaha saya dalam Studi Keuangan Bisnis, layak atau tidak bisnis ini dijalankan di kemudian hari. Nah, adapun usaha saya yaitu usaha produk manisan pepaya kering. Manisan pepaya kering merupakan salah satu cara alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kerusakan pada buah pepaya pasca panen. Nah, alasan saya mengambil buah pepaya menjadi salah satu produk usaha saya, yakni saya akan menambah nilai jual buah pepaya itu menjadi lebih tinggi. Nah, apabila saya membuat produk buah pepaya, otomatis pepaya tersebut akan bernilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan buah pepaya yang belum diolah atau buah pepaya yang masih utuh. Nah, selanjutnya di dalam studi keuangan bisnis itu sangat perlu yang namanya aspek-aspek penilaian. Nah, aspek-aspek penilaian pada usaha saya ini yaitu yang pertama aspek hukum. Nama usaha saya ini yakni Malabas Albabaya Manisan Pepaya Kering. Mengapa saya beri nama Malabas Albabaya? Karena Malabas itu singkatan dari manisan pepaya Melsa, sedangkan Albabaya itu manisan pepaya dalam bahasa Arab. Selanjutnya untuk bentuk badan usaha ini yaitu perseorangan atau saya sendiri, dan alamat usaha saya ini yakni berlokasi di Jalan Telaga Dewa 4, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dekat dengan gerbang kampus UINFAS, dengan nomor telepon 0853 8453 6877. Nah, usaha ini sudah berjalan dari bulan September 2022 sehingga saya sudah mengikuti pelatihan PKP atau pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Nah, pelatihan PKP ini pelatihan PKP merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan, dan usaha saya ini sudah memiliki nomor PIRT. Nah, nomor PIRT-nya yaitu 20411701018227. Nah, PIRT ini singkatan dari Pangan Industri Rumah Tangga, di mana saat ini masa berlaku dari PIRT pada usaha saya ini yaitu pada tanggal 21 bulan 11 2022 sampai dengan bulan 11 2027. Nah, usaha saya ini juga sudah memiliki NIB atau nomor induk berusaha. Nah, nomornya yaitu 16111220080027. Selanjutnya itu yang kedua ada aspek manajemen dan organisasi. Nah, aspek manajemen dan organisasi pada usaha saya ini, pemilik usaha ini yaitu saya sendiri. Selanjutnya perencanaan manajemennya di dalam jangka panjang pada produk saya ini dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal dan internasional dengan produk lokal seperti produk manisan pepaya kering ini. Selanjutnya kalau dalam jangka waktu yang menengah agar dapat terus meningkatkan kualitas produk dari yang sebelumnya. Nah, kalau dari jangka pendek agar usaha saya ini berkembang atau berlanjut di kemudian hari. Selanjutnya yaitu aspek pengorganisasian. Nah, aspek pengorganisasian ini sudah saya jelaskan yang pertama tadi yaitu saya sendiri. Nah, di dalam aspek pengorganisasian ini ada namanya actuating. Actuating ini setiap apa yang saya lakukan itu harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan peran dalam produksi usaha saya ini atau usaha manisan pepaya kering ini. Nah, ada controlling. Nah, dalam controlling pada usaha saya ini agar pekerjaan dalam memproduksi
usaha manisan pepaya kering ini berjalan sesuai dengan program usaha sehingga dibutuhkanlah pengontrolan. Selanjutnya yang ketiga itu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dalam memasarkan produk manisan pepaya kering ini yaitu secara online dengan menyebarkan foto produk ke media sosial seperti ke WhatsApp dan Instagram sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih atau melihat produk manisan pepaya kering ini. Selanjutnya di dalam bauran pemasaran itu terdiri dari 7P, yaitu yang pertama ada produk Malabas Albabaya atau manisan pepaya kering ini terbuat dari daging buah pepaya yang masih mentah atau yang masih mengkal, sehingga mempunyai dua varian rasa, yaitu rasa strawberry dan rasa daun pandan asli. Manisan pepaya kering atau produk saya ini memiliki keunikan tersendiri. Nah, karena produk manisan saya ini memiliki kemasan yang unik dan label yang unik yang memiliki perbedaan dari yang lain. Nah, sehingga mampu menarik konsumen. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya itu ada harga. Nah, harga dari usaha saya ini atau manisan pepaya kering ini yaitu sebesar Rp 10.000 per pak. Dengan saya memberi harga 10.000 per pak itu sudah cukup mencapai target atau sudah mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu ada tempat. Nah, tempat atau lokasi pada usaha saya ini berada di Jalan Telaga Dewa 4, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dekat dengan gerbang belakang kampus UINFAS. Lokasi atau tempat ini saya pilih karena lokasi ini berdekatan dengan keramaian dan sangat strategis, berdekatan juga dengan perkantoran seperti kantor camat, kantor urusan agama, dan puskesmas. Nah, jadi dengan begitu dapat memudahkan para konsumen dalam membeli produk manisan pepaya kering ini. Selanjutnya yaitu yang keempat ada promosi. Nah, promosi dalam strategi pemasaran produk saya ini yaitu secara online. Nah, dengan saya memposting produk saya ini ke media sosial seperti ke WhatsApp dan Instagram, sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam mencari atau memilih produk yang mana akan dibeli oleh para konsumen, sehingga dapat memudahkan para konsumen juga dalam memilih varian rasa yang ada di dalam produk saya ini. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima ada orang. Nah, kalau orang ini saya akan mencari karyawan yang berusia sekitaran dari 20 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, karena dengan usia segitu agar dapat meningkatkan pelanggan dari segi pertamanya. Yang keenam itu ada proses. Nah, proses yang pertama dalam pembuatan manisan buah pepaya ini yaitu penyortiran buah pepaya terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan memotong atau mengupas pepaya dan dilanjutkan dengan merendam buah pepaya tersebut selama 6 jam. Setelah proses perendaman, selanjutnya proses memasak, yaitu larutkan terlebih dahulu gula 350 gram serta pewarna makanan seperti warna rasa pandan dan rasa stroberi. Nah, kemudian apabila sudah masak atau sudah matang, proses terakhir yaitu penjemuran. Nah, penjemuran manisan pepaya ini saya jemur berkisar 2-3 hari. Yang ketujuh itu ada bukti fisik. Nah, bukti fisik ini tempat atau usaha yang saya desain secara unik merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi nilai tambah bagi konsumen dalam usaha saya ini dan memiliki karakteristik seperti usaha saya ini atau seperti usaha manisan pepaya kering saya ini. Nah, untuk proyeksi dalam 3 kali produksi manisan pepaya kering ini alhamdulillah meningkat sehingga saya mendapatkan keuntungan sebesar 600.000 selama 3 kali produksi. Selanjutnya itu ada break even point atau BIP. BIP itu sama dengan
bea tetap dibagi harga jual dikurang bea variabel. Jadi BEP atau nilai break even point pada produk usaha saya ini yakni sebesar Rp357.000. Selanjutnya yang keempat itu ada aspek ekonomi. Nah, di dalam aspek ekonomi ini usaha manisan pepaya kering saya akan tetap berlanjut karena pada saat saya memproduksi manisan pepaya kering ini, alhamdulillah buah pepaya ini mudah didapatkan. Dan juga harga buah pepaya yang dipasarkan itu relatif murah atau rendah, sehingga saya akan memanfaatkan buah pepaya ini menjadi suatu olahan produk agar bernilai jual lebih tinggi. Nah, dengan saya membuat produk manisan pepaya kering ini otomatis akan dapat bernilai jual lebih tinggi. Adapun pendapatan saya selama 3 kali saya produksi, yaitu yang pertama saya mendapatkan 10 pak dalam 4 kg buah pepaya, sehingga pendapatan produksinya sebesar 100.000. Dan selanjutnya yang kedua, produksi kedua, yaitu saya mendapatkan 20 pak dengan 6 kg buah pepaya, sehingga pendapatan produksinya sebesar Rp 200.000. Selanjutnya produksi yang ketiga, yaitu mendapatkan 30 pak dalam 6 kg buah pepaya, sehingga pendapatan produksi saya sebesar Rp 300.000. Nah, jadi dari 16 kg buah pepaya tersebut dapat menghasilkan 60 pak selama 3 kali produksi. Selanjutnya itu ada aspek sosial atau keagamaan. Nah, aspek sosial atau keagamaan pada usaha saya ini yaitu memiliki bahan-bahan yang bagus, bahan-bahan yang halal, dan tidak memiliki bahan pengawet karena dilakukan sesuai dengan keputusan syariat Islam, seperti produk saya ini, manisan pepaya kering ini. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial atau keagamaan. Nah, di dalam aspek sosial atau keagamaan pada produk manisan pepaya kering saya ini, yakni saya tidak menggunakan atau tidak memiliki bahan pengawet karena saya melakukan sesuai dengan keputusan syariat Islam. Nah, di mana saya memproduksi manisan pepaya kering ini menggunakan bahan atau menggunakan buah yang masih segar atau buah yang masih baru. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan dalam usaha produk manisan pepaya kering ini yaitu tempatnya yang sangat bersih dan tidak mencemarkan lingkungan, serta minimnya masalah dalam memproduksi manisan pepaya kering. Nah, jadi selama memproduksi manisan pepaya kering ini tidak menimbulkan bau karena menggunakan tempat yang bersih. Dan yang terakhir itu ada aspek konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis pada usaha manisan pepaya kering saya ini, aspek ini terdiri dari analisis SWOT. Nah, selanjutnya keunggulan dari usaha produk Malabas Albabaya manisan pepaya kering ini memiliki kemasan atau varian rasa yang unik yang berbeda dari yang lain. Meskipun sudah banyak mempromosikan atau memasarkan manisan pepaya, tetapi masih jarang atau masih sedikit orang yang menjual atau memasarkan produk manisan pepaya kering ini yang memiliki varian rasa dan juga memiliki kemasan yang unik atau yang menarik dan juga label yang unik juga. Karena mayoritas para penjual manisan pepaya itu lebih ke manisan pepaya basah. Nah, jadi di sini peluang saya dalam menarik konsumen yaitu membuat produksi manisan pepaya kering ini sehingga peluang usaha ini terbuka lebar untuk saya, sehingga mampu menjadikan atau membuat saya tambah semangat dan optimis dalam mengembangkan usaha ini. Nah, dari kesimpulan aspek-aspek yang telah saya gunakan di dalam studi kelayakan bisnis ini, maka usaha Malabas Albabaya manisan pepaya kering ini layak untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.